Pemirsa SHTV rahimakumullah. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu agung dari Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kabupaten Madiun, yang diwakili oleh ketuanya yaitu Bapak Muhammad Mahbubi Ali. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SHTV rahimakumullah, untuk mengenal lebih jauh tentang FKPAI Kabupaten Madiun, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh FKPAI Kabupaten Madiun untuk membangun kemajuan agama di Kabupaten Madiun, kita akan melakukan ngobrol asik bersama beliau. Kita korek-korek tentang lebih dalam tentang FKPAI Kabupaten Madiun. Untuk itu langsung saja kita ngobrol santai dan ngobrol asik bersama Ketua FKPAI Kabupaten Madiun, Bapak Muhammad Mahbubi Ali. Di sini kami ingin menanyakan tentang FKPAI itu organisasi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SHTV dimanapun Anda berada, pertama kami mengucapkan banyak terima kasih atas undangan dari SHTV pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, perlu kami perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Mahbubi Ali, Ketua Umum FKPAI Kabupaten Madiun. FKPAI adalah Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam yang ada di Kabupaten Madiun. Jadi secara personal FKPAI itu beranggotakan penyuluh-penyuluh agama Islam non PNS maupun PNS yang dinaungi oleh Kementerian Agama Kabupaten Madiun. Jadi para penyuluh agama Islam yang ada di Kabupaten Madiun ini diwadain suatu forum dengan tujuan kiprah dakwah dari para penyuluh agama Islam ini benar-benar bisa terwadain dan bisa bekerja sama dengan lintas stakeholder, yang sehingga dengan adanya forum ini maka langkah dakwah dari teman-teman itu bisa lebih luas, bisa lebih menebar manfaat ke seluruh lini masyarakat di Kabupaten Madiun. Ya, jadi semacam itu. Kemudian FKPAI ini dinaungi oleh instansi apa? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, FKPAI per tahun 2019 FKPAI Kabupaten Madiun memang bermula dari hanya sebuah perkumpulan dari para penyuluh agama. Karena pada saat itu teman-teman itu merasa pengurusnya itu bahwa kita tahu di FKPAI Kabupaten Madiun utamanya, dan saya kira juga sama FKPAI senasional, itu mendapatkan amanah tugas dan fungsi yang ada, itu ada 8 bidang garap fungsinya itu, yang tidak semuanya itu linear dengan Kemenak gitu. Maka pada tahun 2019 pengurus FKPAI Kabupaten Madiun itu melakukan langkah terobosan, mencoba untuk menotaris dan mencari SK Kemenkumham keberadaan perkumpulan ini agar mempunyai legal standing gitu. Yang sehingga saat ini kita secara organisatoris ini kita sudah berdiri sendiri gitu, karena sudah tercatat di SK Kemenkumham, sehingga peranan FKPAI ini dengan Kemenak itu adalah sebagai mitra. Namun secara personal kepenyuluhan, teman-teman anggota FKPAI itu dinaungi oleh Kemenak melalui SK Dirjen Bimas Islam. Mereka menjadi penyuluh agama Islam non PNS, semacam itu. Jadi FKPAI Kabupaten Madiun ini ingin lebih mandiri gitu ya, lebih mandiri kan dengan membuat Kemenkumham itu tadi ya, agar langkahnya lebih bisa jauh lagi. Ya, jadi mengharapannya begitu. Kita berpikir bahwa ketika dakwah kita itu secara personal gitu ya, secara individu teman penyuluh agama gitu ya, sementara tusi yang diamanahkan kepada kita itu diantaranya ada yang penanggulangan
HIV, AIDS dan narkoba misalkan ada itu. Maka ini tidak akan mungkin mereka berjalan sendiri tiap hari melakukan sosialisasi keliling masyarakat Madiun tanpa berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Ini kan nggak mungkin kan? Sehingga dengan adanya perkumpulan ini mempunyai legal standing, ini kita bisa berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, dengan pihak TNI Polri dan sebagainya, yang sehingga langkah dakwahnya ini benar-benar bisa lebih jauh lagi. Iya gitu ya, gitu semacam itu saya kira. Bisa lebih mengembangkan sayap. Ya betul. Dan berkreasi lebih banyak lagi. Ya. Bagus sekali kegiatannya. Ya, terus ini kami ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang kegiatan FKPAI sendiri dari 8 bidang garap itu apa mempunyai kegiatan masing-masing atau kegiatan bersama. Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Seperti apa? Kami lanjutkan terlebih dahulu. FKPAI selain ada pengurus di tingkat kabupaten, itu kita mempunyai kepengurusan di tingkat kecamatan. Perlu diketahui bahwa FKPAI di Kabupaten Madiun ini tersebar di seluruh kecamatan, ke-15 kecamatan di Kabupaten Madiun. Yang tiap harinya itu bergabung dengan kantor urusan agama di kecamatan masing-masing gitu ya, ada 8 gitu ya. Dan teman-teman itu kesehariannya karena mempunyai tanggung jawab personal, mereka juga harus piket ke KUA dan sebagainya. Itu secara personal sebagai penyuluh non PNS-nya ada keterikatan SK dengan Dirjen Bimas itu. Jadi kegiatannya salah satunya ya memenuhi tanggung jawab sebagai penyuluh agama, sebagai garda terdepan kantor Kementerian Agama. Itu satu. Yang kedua, sebagai anggota FKPAI, kita mempunyai kegiatan-kegiatan yang insya Allah juga banyak. Dalam tiap tahunnya kita itu merumuskan kegiatan itu melalui raker dalam tiap tahunnya. Di bulan Januari kita pasti melakukan rapat kerja. Dari 8 kerja itu berebut bermusyawarah dalam program dakwahnya gitu ya. Yang itu biasanya dalam 1 tahun itu kita ada 4 kali kegiatan bersama anggota FKPAI se-Kabupaten Madiun itu akan kumpul dengan giat-giat yang sama. Salah satunya adalah kegiatan sosial yang tiap Muharram itu pasti bermusyawarah dalam kegiatan santunan yatim piatu dan duafa. Kemudian kemarin ada pembinaan tilawah melalui pesantren tilawah. Kemudian yang bergerak di keluarga sakinah kemarin juga melakukan giat penyiapan konselor untuk mendampingi keluarga-keluarga yang mohon maaf sedang terjadi masalah dalam bidang keluarganya ya, sehingga teman-teman itu mempunyai gerai yang namanya gerai konseling sakinah gitu ya. Jadi banyak hal yang kita lakukan, termasuk di bulan Ramadan ini banyak hal ini. Mungkin bisa diceritakan Ramadan punya keberagaman apa FKPAI Kabupaten? Dalam bulan Ramadan ini kebetulan ini kita datang di SHTV. Kemarin kita sudah ketemu dengan pihak manajemen SHTV bahwa di bulan Ramadan ini insya Allah kita akan ada program dakwah Ramadan dengan sistem kultum 7 menit. Dalam selama bulan Ramadan ini nanti tiap hari kita akan bekerja sama dengan SHTV. Nanti kita akan muncul dalam setiap harinya FKPAI bersama SHTV muncul dalam dakwah. Ditayangkan secara berkala gitu. Iya, tiap hari kita akan insya Allah tiap hari nanti kita akan datang ke studio ini untuk menyampaikan dakwah. Mungkin kita bisa bantu dari SHTV. Ya, terima kasih sekali ya. Jadi semacam itu. Bahkan yang menjadi rutinitas kami dalam tiap tahunnya dalam tiap tahunnya kita karena sangat menyadari bagian dari kantor Kementerian Agama, dan kita tahu bahwa Kementerian Agama itu ulang tahunnya, hari amal bakti istilahnya, itu ada di tanggal 3 Januari. Biasanya kita menjelang ke tanggal 3 Januari itu kita pasti memberikan kado indah. Kado yang indah. Sudah pernah diberikan apa? Coba. Ya, kado indah kami karena bagian dari penyuluh, kami secara sukarelawan. Teman-teman yang kami ada 130 orang itu turun ke
masyarakat ke daerah-daerah 3T biasanya kita menyatakan diri kepada Kementerian Agama, kita siap menjadi garda terdepannya, kita turun ke masyarakat, kita bakti sosial, kita mendirikan majelis taklim, membuat embrio madrasah diniyah TPA dan sebagainya. Intinya ingin sekali dari kami mewujudkan bahwa nama penyuluh yang lekat dengan kami, penyuluh agama tentunya, ini bisa benar-benar dirasakan masyarakat dalam rangka hari amal baktinya Kementerian Agama. 3T yang jenengan sebut itu seperti apa wilayah yang disasar? Ya itu daerah terisolir, terdalam, ya pangapunten bahasa kasarnya pinggiran gitu ya. Jadi di daerah yang mungkin terisolir jauh dari ulama, kemudian kurang sentuhan perhatian dari pemerintah, kemudian kan ada ya Pak, di daerah-daerah di wilayah kita itu yang mungkin jauh dari pusat pemerintahan, pusat dari kepesantrenan dan sebagainya, itu kita datangi. Bahkan kemarin kita juga membantu banyak sekali yang sedang kita diskusikan keprihatinan kita terhadap dulu proses pernikahan yang belum teraktakan gitu ya. Kita membantu. Itu sudah pernah ya? Ya, ada satu daerah masukan kepada kami, ada satu daerah yang dulu itu sudah ngerasa melakukan pernikahan sah, namun akta nikahnya itu, surat nikahnya itu belum dapat gitu. Maka ini kita mencoba melakukan pendekatan dan mediasi, kita sangat berharap itu nanti bisa diterbitkan. Semacam itu diantaranya sebagai garda terdepan Kementerian Agama. Ini mungkin pertanyaan terakhir dan mungkin jenengan bisa menceritakan pencapaian terbesar menurut jenengan, pencapaian terbesar FKPAI Kabupaten Madiun selama panjenengan pimpin sebagai ketua. Ya, sebenarnya saya juga selaku ketua umum yang diamanai mulai dari 2018 ini, sebenarnya saya juga belum ngerasa belum berbuat apa-apa lah. Artinya kami ngerasa bahwa apa yang kita lakukan adalah hikmah bersama dengan 8 orang pengurus FKPAI Kabupaten. Tentu kami kalau disuruh menceritakan pencapaian tertinggi, tentu ya ada lah sebenarnya. Kemarin baru saja kita yang melaksanakan satu giat bersama dengan seluruh forum-forum yang ada di Kabupaten Madiun yang diinisiasi oleh kita, semuanya bergabung dengan kita, yang pada saat itu dihadiri langsung oleh Pak Kepala Pusat dari Kemenak RI. Itu menurut kita sebenarnya juga satu prestasi yang luar biasa bagi kita, dan tampaknya kegiatan itu penuh dengan kemanfaatan. Kita kemarin melakukan diskusi bersama, forum-forum kemitraan, forum-forum ormas yang ada di Kabupaten Madiun, di antaranya IPSI yang menghadirkan 14 perguruan, kita bergandengan tangan semuanya. Ini kemudian juga dari ormas-ormas yang lain yang pada saat itu kita merasa senang gitu. Artinya merasa puas bahwa apa yang kita lakukan ternyata bisa merajut potensi-potensi yang mestinya ini bisa menjadi pertikaian, menjadi sebuah kerukunan, dan ini tentu yang kita harapkan. Maka saya bisa menggarisbawahi adalah pencapaian tertinggi kami adalah ketika kami mampu menebar kemanfaatan di wilayah Kabupaten Madiun. Luar biasa. Ini yang kita bisa lakukan. Dakwah yang luar biasa. Ya. Saya dengar itu jambore itu ya. Ya, pada saat itu kita menyelenggarakan jambore bela negara, bela negara yang diapresiasi oleh Kemenak RI. Gitu. Semoga setelah podcast ini FKPAI semakin berjaya, semakin bisa mengembangkan sayap dan membuat kegiatan yang brilian. Amin. Ya Bapak, kami tunggu kegiatan-kegiatan jenengan dan teman-teman yang naungi di bawah FKPAI Kabupaten Madiun. Ya, insya Allah, karena jiwa kami adalah seorang pendakwah. Jadi motivasi terbesar kami adalah
adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Masya Allah. Pencapaian tertinggi kami adalah ketika kami mampu berbuat menebar kemanfaatan untuk orang-orang di sekitar kami. Saya kira itu yang menjadi capaian yang ingin kita selalu gali. Yang tentu tidak lepas dari dukungan pemerintah Kabupaten Madiun, dari Kemenak Kabupaten Madiun dan seluruh stakeholder yang bekerja sama dengan kita. Terima kasih podcast kita mungkin sampai di sini, wawancara kita mungkin kita bisa lanjut nanti di belakang, gimana? Terima kasih atas kerawuhannya di SH TV. Semoga kerawuhannya beliau Bapak Mahbubi Ali sebagai Ketua FKPAI Kabupaten Madiun bisa membawa manfaat untuk kita semua, khususnya pemirsa SH TV. Oh nggih, mungkin ada link YouTube FKPAI mungkin bisa di subscribe nanti. Kami FKPAI Kabupaten Madiun ada link YouTube-nya, kemudian ada Instagram dan sebagainya, karena memang tuntutan dakwah saat ini tidak lepas dari media sosial. Maka nanti bisa dilihat di link YouTube kami FKPAI Kabupaten Madiun. Subscribe nggih pemirsa SH TV. Nanti pemirsa SH TV juga bisa men-subscribe, bisa menularkan kebaikan-kebaikan yang sudah didakwahkan oleh FKPAI Kabupaten Madiun. Niat-niat beliau itu semoga menular kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian podcast kita pada siang hari ini. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Di akhir saya ingin menyampaikan beberapa sedikit. Mungkin ada tambahan. Saya melalui kesempatan yang sangat singkat ini mengucapkan banyak terima kasih utamanya kepada SH TV yang sudah memfasilitasi kami dalam kegiatan Ramadan kali ini. Kemudian tak lupa juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kasih Humas Islam, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun, Bapak PLT, dan juga kepada pemerintah Kabupaten Madiun yang kami ngerasa bahwa selama ini kita sering dibantu oleh pemerintah Kabupaten Madiun dan seluruh sponsor. Tampaknya insya Allah kegiatan kami ini banyak disupport dan disponsori oleh beberapa stakeholder yang kami hubungin. Gitu. Nanti pasti akan ditayangkan view-nya dari sponsor-sponsor kami yang mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Gitu. Tambah berjaya nggih, Bapak amin. Beserta tim, beserta seluruh penyuluh agama Islam se-Kabupaten Madiun. Amin ya rabbal alamin. Demikian podcast kita pada siang hari ini. Sampai berjumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.